Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 11 menampilkan video daripada apa yang telah kami wawancara bersama dengan Pak Agus sebagai dosen dan dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Muhammad Sultan Wahid, NPM 292, dan bersama teman saya Mita Dwi Setiawati, NPM 149, dan teman saya Feni Ella Aristasari, NPM 140. Dan ada saya, Laras Aimolida Zahra, NPM 288. Ikut kita wawancara yuk. Assalamualaikum Bapak. Ya, salam warahmatullahi. Ya, di sini kami mahasiswa dari program studi administrasi publik berniat untuk mewawancarai panjenengan terkait dengan etika atau kode etik daripada profesi dosen sendiri. Nah, dari sini kami memilih panjenengan karena panjenengan sendiri merupakan dosen administrasi publik sekaligus sebagai dekanat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini, Pak. Oke, baik Pak. Di sini untuk pertanyaan pertama ya Pak dari kami, bagaimana sih Pak kewajiban seorang dosen dalam menjalankan kewajibannya sebagai dosen? Jadi perlu saya sampaikan bahwa dosen itu punya 3 kegiatan atau kewajiban utama, yaitu yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Ketiga tugas pokok fungsi dosen itu semuanya mempunyai aturan-aturan, mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Sebagai contoh, umpamanya di dalam penelitian, maka dosen tidak boleh melakukan plagiasi di dalam penulisan jurnalnya. Itu adalah ketentuan yang harus diikuti. Oke, terus itu Pak, yang kedua tuh apa saja sih larangan yang harus dihindari sebagai seorang dosen? Ya, ada beberapa larangan yang harus dihindari oleh seorang dosen. Yang pertama adalah larangan plagiasi tadi secara keilmuan. Yang kedua adalah larangan kekerasan seksual. Ini yang baru saja disampaikan oleh Kementerian Ristek bahwasanya dosen itu dilarang keras untuk melakukan kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual yang dilakukan terhadap para mahasiswanya. Nah, kemudian yang ketiga selain itu adalah larangannya adalah dosen melakukan tindak pidana, yaitu umpamanya korupsi, kemudian mencuri dan sebagainya. Jadi 3 larangan itu adalah larangan yang harus benar-benar harus dihindari oleh seorang dosen di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya tadi. Pak, terus kemudian biasanya kan dalam profesi itu ada yang namanya kode etik. Nah, untuk kode etik dosen sendiri itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kode etik dosen itu kalau PNS itu atau ASN ya, ASN, PNS dan P3K itu mengikuti kode etik sebagai seorang ASN, yaitu peraturan pemerintah tentang disiplin kerja. Kemudian ditambah lagi etika yang di UPN ini, di universitas itu juga ada peraturan rektor tentang etika sebagai dosen maupun tenaga pendidikan di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi sudah ada aturan lengkap mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Terus itu Pak, kalau etika dosen sendiri, misal etika dosen sama dosen, dosen sama mahasiswa, itu bagaimana Pak? Ya, itu tadi semua diatur di dalam peraturan rektor tentang, nomornya saya lupa, peraturan itu tentang etika dosen. Situ dosen dengan dosen harus menjalin kerjasama dalam konteks
tidak mengganggu kepentingan sosial. Artinya kemudian dosen tidak boleh melecehkan dosen yang lain. Yang kedua, dosen dengan mahasiswa juga seperti itu. Dosen dan mahasiswa itu adalah tata hubungan antara dosen sebagai pengajar dan mahasiswa sebagai pelajarnya, sehingga hubungannya adalah hubungan yang tidak boleh mengganggu kepentingan pribadi dan sosial dari dosen itu. Berarti ini ya Pak ya, Pak, kode etik dosen ini tidak hanya berbicara mengenai etika sebagai profesi saja, melainkan mengatur hubungan dosen dengan sesama dosen dan dosen dengan mahasiswanya. Ya. Begitu ya Pak? Iya betul. Jadi juga ketentuan itu semua diatur tertulis di peraturan rektor. Gitu. Terlebih sekarang juga ada undang-undang tentang anti kekerasan seksual. Itu Pak. Yang terakhir, harapan Bapak sebagai dosen untuk teman-teman dosen yang lainnya itu seperti apa sih Pak? Gitu. Jadi kami berharap, kalau harapan saya terhadap dosen itu adalah dosen harus mengikuti etika yang ada di universitas di mana dosen itu bekerja. Kemudian yang kedua, dosen juga harus memandang semua unsur di dalam sivitas akademika ataupun dengan mahasiswa sebagai manusia yang harus saling menghargai, kemudian saling menghormati, gitu. Baik Pak, cuman itu saja dari kami yang kami tanyakan kepada panjenengan sebagaimana tugas etika kami dalam menjalankan perkuliahan ini, dan tentunya kami berterima kasih banyak kepada Bapak. Mohon maaf juga atas waktunya juga Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang.